Wanita itu hanya ingin membersihkan dengan sikat gigi elektrik. Salah paham. Namun, di detik berikutnya terjadi sesuatu yang aneh. Terlihat seberkas asap berwarna-warni tiba-tiba menyembur keluar dari pavilion. Segera setelah itu, dengan kecepatan sangat tinggi, masuk ke dalam kamarnya. Namun, sebelum wanita itu sempat bereaksi, 5 jari kaki besar tiba-tiba perlahan-lahan menjulur dari celah pintu. Saat wanita itu memberanikan diri, baru saja bersiap untuk mendekat dan memeriksa, ternyata tanduk raksasa itu seolah menyadari sesuatu. Di detik berikutnya, ia tiba-tiba berubah menjadi seberkas asap dan menghilang tanpa jejak. Segera setelah itu, wanita itu melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Terlihat sebuah makhluk kuno yang seluruh tubuhnya hitam. Entah kapan, makhluk itu telah memenuhi seluruh kamarnya. Wanita itu memberanikan diri untuk menanyakan asal-usul makhluk kuno itu. Namun, makhluk itu berbicara dalam bahasa kuno yang sulit dipahami. Ini membuat wanita itu sama sekali tidak mengerti. Namun, ini tidak menyulitkan makhluk hitam kuno itu. Terlihat ia tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah rak buku. Kemudian, dalam sekejap, ia menyerap semua pengetahuan dari buku-buku itu. Ternyata, makhluk hitam itu adalah peri kuno yang legendaris. Ia menyatakan bisa mengabulkan 3 keinginan wanita itu. Aneh, Xiao Mei langsung menolak tanpa berpikir setelah mendengarnya. Karena dari zaman kuno hingga sekarang, semua orang yang pernah Meng Suyuan pada akhirnya tidak memiliki akhir yang baik. Namun, peri itu mengira Xiao Mei ingin meminta sesuatu yang besar. Detik berikutnya, dia malah menarik Einstein keluar dari televisi. Pemandangan mengerikan di depan mata langsung membuat wanita itu ketakutan. Kemudian, dia segera meminta peri itu untuk mengembalikan Einstein ke televisi. Setelah itu, peri itu kembali menyatakan kepada wanita itu bahwa semua 3 keinginan yang dia akan terwujud. Namun, wanita itu tetap tidak terpengaruh setelah mendengarnya. Dia merasa hidupnya sekarang sangat baik. Dia tidak ingin memikul belenggu yang tidak perlu. Jadi, untuk membuat Xiao Mei secara sukarela mengsu 3 keinginan, peri itu terpaksa berubah menjadi pelayan pribadinya. Terus-menerus menawarkan barang-barang indah untuk menyenangkannya. Namun, tidak peduli seberapa keras peri itu berusaha, Xiao Mei tetap tidak mau mengsukan keinginan apapun. Hingga dia menceritakan kisah yang terkubur selama 3000 tahun. Xiao Mei perlahan-lahan mulai tergerak. Ternyata, pada zaman Mesir kuno, manusia pernah diizinkan untuk bersatu dengan dewa-dewa. Namun, keturunan tidak dapat berkembang biak. Oleh karena itu, dewa-dewa secara bertahap menghilang dari zaman modern. Saat itu, dia jatuh cinta dengan ratu hingga suatu hari. Namun, dia menemukan bahwa ratu memiliki cinta baru. Saat dia berusaha menahan kesedihannya, seorang penyihir misterius tiba-tiba mengurungnya dalam botol. Kemudian, tanpa ragu, dia melemparkannya keluar jendela. Ini adalah kutukan yang paling jahat. Yang terkurung akan berubah menjadi roh. Hanya dengan memenuhi 3 keinginan orang lain, dia bisa mendapatkan kembali wujud manusianya. 1000 tahun kemudian, botol yang telah mengapung lama, akhirnya diangkat oleh seorang nelayan dari laut. Namun, dibuang begitu saja oleh orang yang tidak mengenal nilainya. Kemudian, batu yang membungkus botol itu digunakan untuk membangun dinding. Dia mengira tidak ada